yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nabi bersabda, hampir-hampir bangsa yang lain menghabisi kalian seperti orang-orang lapar yang saling mengajak untuk menghabiskan hidangan makanan. Ini jamaah sekalian, sudah terasa nggak sekarang? Di mana bangsa-bangsa yang lain, umat yang lain menghabisi umat Islam seperti orang-orang lapar ngajak propaganda untuk sama-sama menghabiskan makanan. Jadi kaum muslimin ini laksana hidangan makanan. Musuh-musuh Islam saling mengajak bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Sekarang Israel ya, sebagai penjajah yang menduduki wilayah Palestina, semua bungkam. Kenapa? Karena dunia ini sedang digenggam oleh orang-orang kafir. Kebijakan-kebijakan negara-negara dikuasai oleh orang-orang kafir. Pada jelas-jelas di hadapan mata, Palestina adalah milik orang Palestina, orang Arab, bukan milik orang Israel. Tapi membuat mata buta. Apa yang disabdakan oleh Nabi 15 abad yang silam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kalian akan dihabisi oleh bangsa-bangsa yang lain seperti orang-orang lapar saling propaganda, mengajak bersekutu untuk menghancurkan kalian. Para sahabat bertanya, hal nahnu min qillatin yauma idin ya Rasulullah. Apakah kami ketika itu kelompok minoritas, kelompok yang sedikit? Qol, Nabi menjawab, la bal antum akthar. Tidak, justru kalian ketika itu mayoritas. Lihat, itu Palestina. Di sekelilingnya adalah negara-negara muslim. Ada Turki, ada Suriah, ada Saudi Arabia. Mereka minoritas, jumlahnya sedikit, tapi bisa mengalahkan, bisa menguasai wilayah Palestina. Entah tinggal berapa persen lagi wilayah Palestina. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Tapi kalian adalah laksana buih yang terseret oleh arus. Buih, nggak ada kekuatan yang namanya buih itu. Banyak tapi centang perenang, tidak ada kekuatan, tidak ada kesatuan. Gusaun ka gusa'is sail. Kalian mayoritas tapi seperti buih yang terseret oleh arus. Kemana arus? Kesitulah buih. Dada-dada musuh kalian dicabut haibahnya melihat kalian. Jadi mereka melihat umat Islam itu tidak ada haibahnya, tidak ada harismatiknya, tidak melihat hebat. Justru sebaliknya mencibirkan, murah, bisa diatur. Melihat kaum muslimin rendahan, murahan, bisa diadu domba, bisa dihancurkan. Dada mereka dicabut haibahnya melihat kalian. Jadi melihat kaum muslimin itu murah, bisa diinjak-injak harkat martabatnya, bisa diadu domba. Sementara dada-dada kalian dilemparkan ke dalamnya al-wahn, penyakit yang mematikan. Dibalik, kaum muslimin memiliki dada, memiliki hati yang terkena penyakit al-wahnu namanya. Apa wahnu itu? Lemah. Mereka semakin congkak, mereka semakin takabur
kaum muslimin semakin menjadi pecundang. Mal wahnu ya Rasulullah. Apa yang disebut wahnu itu ya Rasulullah? Begitu mematikan kaum muslimin. Qal, Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia. Ini penyakit yang paling mematikan kaum muslimin. Kalau hati kaum muslimin digerogoti al-wahnu, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Dunia dijadikan orientasi. Sehingga dengan hartanya tidak mampu menegakkan kalimah Allah. Penyakit hubbud dunya, cinta kepada dunia. Hubbud dunya itu bukan orang kaya. Siapa saja hubbud dunya itu. Bisa orang miskin, bisa rumahnya reot, hampir rubuh, tapi hubbud dunya. Maka Nabi mengatakan sebaik-baiknya harta yang baik adalah di tangan orang yang baik. Ni'mal malu soleh, sebaik-baiknya harta yang baik adalah di hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut ini ternyata menjadi faktor lemahnya umat Islam. Inhitatu hadhil ummah, jatuhnya umat ini, sehingga diinjak-injak hartanya oleh orang-orang kafirin. Susah untuk bersatu, susah untuk membangun ukhuwahnya, persaudaraannya, karena hatinya penuh dengan hubbud dunya. Dan hubbud dunya itu bukan hanya menimpa orang kaya, bisa siapa saja. Penyakit hubbud dunya ini yang membuat hati kaum muslimin tidak disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini jelas-jelas di hadapan mata kita. Negara-negara di Timur Tengah diadu domba. Negara-negara muslim diadu domba. Mereka sedikit, tetapi karena faktor hubbud dunya ini membuat a priori terhadap agama. Tidak ada kesadaran penuh untuk menegakkan agamanya. Tidak ada kesadaran wal qiyam bi huquqir rububiyah untuk menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini.